Saudara dikasih oleh Tuhan, 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 sendiri berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua orang percaya akan masuk ke sana. Roma 14 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Di dalam kedua ayat ini kita lihat bahwa orang percaya, orang Kristen akan mengalami apa yang namanya tahta pengadilan Kristus, di mana setiap orang percaya harus mempertanggungjawabkan kepada Kristus mengenai hidupnya selama ada di dunia ini. Satu persatu akan tampil untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Tuhan. Apakah selama hidup dia setia dengan Tuhan? Apakah selama hidup dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah selama hidup dia mempertahankan lidahnya, perkataannya, dia memperjuangkan hidup rohaninya? Apakah selama hidup dia mempertahankan imannya kepada Tuhan? Ataukah selama hidup dia justru goyah, menyerah, ragu-ragu dengan Tuhan, tidak meyakini, tidak mengimani, bahkan tidak hidup dalam ketaatan dan kesetiaan? Semuanya menjadi perenungan dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan akan berakhir. Hidup manusia tidak hanya berakhir ketika kematian itu datang, tetapi ada satu peristiwa di mana setelah kematian, saatnya tiba, orang percaya, orang Kristen akan menghadapi apa yang namanya tahta pengadilan Kristus. Dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Makanya selama masa hidup kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Mazmur 90 ayat 12 ini merupakan satu kerinduan dari pemazmur. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Betapa pentingnya kita meminta Tuhan, meminta Roh Kudus berkarya melalui firman-Nya yang membentuk hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, mengatur waktu dengan bijak, mengatur jam-jam ibadah, ketaatan, kesungguhan, bahkan kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Allah begitu rindu hidup kita itu bukan hanya memiliki KTP Kristen, tetapi memiliki gaya hidup kekristenan, gaya hidup orang percaya yang diubahkan, yang berbuah akibat dari pekerjaan firman dan Roh Kudus di dalam hidupnya, di dalam hidup saudara dan saya. Makanya 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, karena semuanya harus kita pertanggungjawabkan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ada upah menanti kita di tahta pengadilan Kristus. Kristus akan memberi upah bagi mereka yang setia, bagi mereka yang bertahan dalam iman, bagi mereka yang memperjuangkan hidup rohaninya, bagi mereka yang hidup sesuai dengan firman-Nya, penundukan kepada Roh Kudus, dan menempatkan otoritas Kristus sebagai pemimpin, sebagai yang terutama di dalam hidupnya. Ada 5 mahkota yang akan diberikan. Yang pertama, mahkota yang abadi. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kemudian yang kedua, mahkota sukacita. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang berjuang, yang memiliki belas kasihan, yang peduli akan keselamatan jiwa-jiwa. Mahkota ini diberikan bagi mereka yang memenangkan jiwa dan membawa mereka kepada Kristus, membawa mereka menemukan keselamatan di dalam Yesus. Yang ketiga, mahkota kebenaran di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang keempat, mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, hidup penuh dengan cobaan, hidup penuh dengan godaan dan tantangan, tetapi siapa yang bertahan setia sampai mati, Tuhan akan mengaruniakan kepada orang itu, kepada saudara dan saya, mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau tetap setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi, mahkota kehidupan diberikan bagi mereka yang menyerahkan hidupnya untuk Injil, yang menyerahkan hidupnya menjadi saksi Tuhan. Bahkan ada yang dikaruniakan untuk menjadi martir, rela menyerahkan nyawanya bagi Tuhan. Yang kelima, mahkota kemuliaan. Di dalam 1 Petrus 5, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, banyak orang yang akan dipanggil dan diurapi oleh Tuhan untuk mengabarkan firman Allah dan mengajarkan firman Allah. Allah membawa mereka menjadi pribadi yang peduli kepada kawanan dombanya. Dan saatnya nanti Gembala Agung akan datang dan memberikan mahkota ini kepada mereka yang sudah berjuang menjaga kawanan dombanya, yang berjuang melindungi, yang mau melayani atas kepercayaan Tuhan di dalam hidupnya, menggembalakan, membimbing domba-domba tetap hidup di tempat penggembalaan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus menjaga selama ada kesempatan, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
hidup dalam kebenaran, kekudusan, ketaatan, hidup dalam tuntunan firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya, dan kita akan melihat dan menikmati bagaimana Tuhan akan menunjukkan bahwa jerih lelah kita di dalam melakukan itu semua tidak akan pernah sia-sia. Kita siapkan diri kita. Puji nama Tuhan.